Iya, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Oke, hari ya, 28 Bu. Sesuai pembahasan yang akan disampaikan. Dengan mempelajari materi senangnya berlatih Pak, jadi anak-anak bisa dengan kita mempelajari ini sikap dari senang itu dapat berakhlak terpuji. Itu ya. Ini Bu yang ingin Ibu kembangkan dan tidak tercapai dan tidak anak ini bisa mempraktekkan dia berdasarkan kemudian strategi yang Ibu persiapkan apa Bu untuk mencapai caranya langsung ya Bu ya. Kemudian nanti ketemu saya datang untuk observasi perubahan apa yang Ibu capai
Ya, senangnya beralat terpuji ya. Ini adalah materi kita hari ini ketiga. Kemudian di sini tujuan dan pembelajaran yang kita akan capai setelah sampaikan materi ini. Jadi kamu juga harus berakhlak mulia atau beralat terpuji, minimal kamu bisa merubah sikap ya. Nah, dari yang tidak baik ke yang lebih baik lagi. Nah, alat terpuji itu apa saja? Alat terpuji itu kan banyak sekali. Apa saja contohnya? Apa? Apa contohnya? Apa? Jujur. Ah, jujur. Ya, salah satunya apa lagi? Apa? Ah, menolong orang. Ya, kita sudah belajar kemarin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, menolong dalam kebaikan. Apa lagi? Baik sangka. Ya, berbaik sangka itu yang ada di dalam buku kita ya. Yang ada di materi pembelajaran hari ini. Apa lagi? Mereka? Apa lagi? Apa lagi? Banyak sekali ya. Menolong orang, hidup gotong royong, bullying. Janganlah bullying. Ya. Tanpa bullying, tidak boleh membuli. Itu juga ya. Apa namanya? Termasuk apa? Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu cuma ada 4 kalau nggak salah. Ini yang A ya. A pertama itu berbaik sangka. D simpati. Ya, toleransi. Pada siapa? Ya, orang tua dan pada orang tua nih. Ya, ini mungkin kita hanya membahas beberapa saja juga. Sini siapa? Nggak datang. Datangnya lagi Agama Kristen. Udah yang ini dulu. Berbaik sangka ini sama dengan apa? Husnuzon. Lawan daripada husnuzon adalah kalau husnuzon ini artinya sama dengan berburuk sangka. Kalau berbaik sangka itu husnuzon ya, itu bahasa Arabnya. Bisa lihat di pembelajaran ini. Berbaik sangka itu apanya? Contohnya? Ya. Berbaik sangka itu apa contohnya? Baik sangka itu misalnya kita selalu bersangka baik sama kawan ya, sama teman.
tidak suzon. Suzon itu contohnya, dia tuh juara. Ada juara karena kan dia selalu nyontek, dia selalu dekat sama wali kelas. Ya, udah itu ya. Karena memang mungkin dia itu pintar ya. Nah, jadi memang nilainya bagus. Kita tidak boleh suzon, harus bersuzon. Ya mungkin dia karena dia dapat juara 1 karena dia memang apa namanya memang rajin belajar ya. Bukan pakai nyontek sama temannya, tidak ya. Ini juga ini bersangka ya. Kemudian dengan husnuzon kita akan memperoleh banyak hikmah, di antaranya 1, garis bawahi bukunya, mempererat tali persaudaraan antar sesama ya. Kemudian yang kedua, tidak merugikan orang lain ya. Jadi pikiran yang baru. Kenapa sih? Ya, di sini juga diterangkan ya di dalam ayat ini bahwa kita harus menjauhi prasangka. Ya, kemudian prasangka ini, husnuzon ini tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain ya. Nah, yang ada salahnya orang itu kamu cari-cari juga. Karena di sini ada beberapa yang harus dihindari. Oi. Nah, yang pertama itu tadi bersangka ya, membenci orang. Karena kalau kita membenci orang itu sama dengan kita memakan daging saudara kita sendiri, bangkai ya, bangkai saudara kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang B, simpati. Apa ini simpati? Ini bukan kartu ya, bukan kartu handphone. Tapi ini simpati artinya perasaan yang dimiliki oleh seorang manusia ya. Jadi simpati ini semua dimiliki oleh orang, baik dia muslim maupun non muslim. Ini perasaan ya. Simpati ini adalah perasaan peduli ya, peduli terhadap sesama teman. Boleh kamu sebutkan ya, rasa kasih. Nah, ini rasa kasih, rasa setuju, suka dan rasa suka ya. Nah, suka itu juga sama dengan simpati ya. Kamu teh orang mana? Perasaan simpati ini adalah kita dapat merasakan perasaan seseorang, baik itu dia lagi bahagia atau lagi berduka ya. Itu simpati namanya. Ya. Ya, apa nih? Tadi tuh. Kamu kan sering dengar, weh simpati aku sama dia. Apa tuh? Apa simpati itu? Kartu simpati. Nah, itu apa? Nah, perhatikan kembali, coba. Apa? Perasaan. Arti perasaan apa? Perasaan apa? Apa? Ya, perasaan seseorang banyak. Semua orang punya perasaan. Perasaan apa simpati itu? Perasaan kasih sayang, rasa suka, itu simpati namanya. Nah, simpati ini adalah perasaan terhadap orang lain ya. Contoh, orang lain mengalami duka, mungkin orang tuanya meninggal atau ibunya sakit. Jadi kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang kita tadi ya. Nah, apa yang dirasakan orang, misalnya insya
jenguknya. Jadi apa yang dirasakan oleh Irsyad, apa yang dirasakan oleh keluarga Irsyad itu, kamu turut merasakannya. Begitu juga dengan perasaan bahagia ya. Misalnya teman kamu nanti ada yang nikah kakaknya ya. Tapi kalau nikah kan kamu tidak yang nikah kan. Nah, jadi misalnya kakaknya si Mutia nikah, kita diundang ya. Jadi kita juga turut merasakan bahagianya keluarga Mutia itu ya, bahagia orang tuanya, bahagia dia karena kakaknya akan melangsungkan pernikahan. Contohnya ya, misalnya kita dapat juara kelas, dapat hadiah, kita juga turut selamat ya. Misalnya ada temanmu yang ulang tahun ya. Nah, itu juga perasaan simpati. Kita merasakan bahagianya orang dan kita merasakan sedihnya seseorang. Itu namanya simpati. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, siapa tadi? Simpati adalah rasa kasih terhadap orang lain. Turut merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu simpati namanya. Kalau kemudian ini yang C, toleransi. Ya, kamu sering dengar ilmunya apa toleransi? Sering kan? Apa itu toleransi? Saling menghargai ya. Ya, tenggang rasa ya atau saling menghargai ya. Bahasa yang mudah dipahami ya lah ya, saling menghargai. Biasanya ini digunakan di dalam misalnya saling menghargai antar umat beragama ya. Jadi kita antara teman-teman kita yang non muslim kita saling menghargai, bukan saling ejek-ejek ya, bukan saling bully ya, tidak boleh. Ini kan toleransi merupakan saling menghargai dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama ya. Nah, jadi ini contohnya di dalam masyarakat ya, kita juga ikut gotong royong. Misalnya ada kegiatan gotong royong baik itu di RT maupun di RW. Kan bukan orang muslim saja yang ikut gotong royong kan. Nah, orang Kristen juga ada ya, orang Buddha, pokoknya yang berdomisili di situ ikut gotong royong. Itu namanya toleransi. Kemudian di sekolah ya ada kegiatan gotong royong. Nah, misalnya jadi anak-anak muslim dan non muslim juga ikut di dalam situ. Nah, contoh juga lagi di sini kita ada kegiatan keagamaan, misalnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Nah, kita kan mengadakan di lapangan sekolah. Kemudian orang yang non muslim itu tidak mengundang kita ya. Mungkin juga dia ada kegiatan di ruang labor misalnya bersama agama kita ya. Itu namanya toleransi. Jadi kita tidak saling mengganggu ya. Nah, dan kita berjalan masing-masing menurut agama kita ya. Jangan diejek, tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, kita kan marah kalau diganggu. Itu juga dengan mereka ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga di dalam surah Al-Kafirun ya, ayat 1 sampai 6. Ini sudah kita pelajari semester 1 ya. Kemudian apalagi contoh toleransi? Contohnya lagi Ca. Ya, saling menghormati ya antar sesama kita ya. Hormat bos ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Nah, kemudian banyak sekali contohnya lagi. Apa lagi? Ya, tidak membuat keributan di kelas ya. Toleransi juga. Kita belajar, kamu ributkan. Tidak apa namanya, tidak mengganggu kita ya. Kita lagi konsentrasi ya. Kamu main langsung teriak si Bani ya. Itu tak boleh. Itu namanya juga tidak toleransi ya. Tidak menghargai guru dan tidak menghargai teman-teman yang dalam pembelajaran tersebut. Oke, yang D, hidup rukun ya. Kemudian hidup rukun, hidup
pinju-pinjuan ya, nah, jadi tidak lumpuh namanya. Nah, jadi mungkin ada keluarga kalian misalnya mungkin ayah ibunya sering bertengkar, nah, itu tidak lumpuh namanya ya. Jadi mungkin hidup rukun itu adalah hidup damai di dalam keluarga. Mungkin di luar keluarga tidak bisa. Misalnya kita di sini, kamu antara kamu, wali kelas kamu, teman-teman kamu tidak ada yang berkelahi. Pokoknya hatinya aman, damai, tentram ya. Kalau sudah berada di sekolah tuh enak rasanya. Karena kita tidak ada apa namanya sujon sama teman, ya, tidak ada ingin berkelahi sama teman sampai di sekolah, tidak ada dendam yang tersimpan di rumah baru dibawa ke sini habis sekolah apa. Jadi kalau sampai sekolah tuh kalau ada dendam, tentu hidup kita tidak rukuh ya. Berkelahi jadinya kalau sampai di sekolah ya. Jadi hidup rukun ini adalah hidup damai antara sesama keluarga atau sama saudara apa namanya, saudara kita atau sesama teman, ya damai lah ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini ada contohnya nih, ini ada gambar ya, ibu kamu boleh tengok halaman 28 ya. Ini kan tujuannya ya, tidak ada berkelahi ya. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 13. Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling kenal juga. Nah, ini ya, yang pertama. Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan supaya saling kenal, tidak saling bully ya, tidak saling ejek, supaya saling kenal, supaya kita bersatu. Kemudian ya agar saling mengenal juga dan saling mengasihi. Ya. Kemudian yang bagian E, hormat dan patuh kepada orang tua dan keluarganya. Apalagi ya, ini sudah sering kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Hormat dan patuh kepada orang tua ya. Karena orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita ya. Ya, kalau ibu tanya apa itu orang tua? Sering tanya deh, orang tuaku, apa itu orang tua? Apa Syah? Orang tua apa? Ya, orang tua itu adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita dari kecil sampai dewasa, sampai besar ya, dan memberi
berada di sekolah, orang tua kita adalah guru. Orang tua kedua itu adalah guru. Orang tua yang pertama adalah orang yang melahirkan kamu, ya, kayak ibu kamu di rumah. Tapi kalau di sekolah, guru adalah orang tua kedua, ya. Di sini banyak sekali contohnya. Nah, ya, hormat dan patuh kepada orang tua kan contohnya. Kamu kalau mau pergi sekolah, pamit enggak sama salam ya, salam tangannya, baru pergi, jangan menyelonong saja ya. Nah, yang kedua apa lagi? Apa yang sering kamu lakukan ketika kamu sebelum berangkat ke sekolah sama orang tua kamu? Minta uang, ya. Nah, kemudian apa? Mendoakan orang tua setelah sholat ya. Jangan ketika orang tua yang meninggal saja didoakan. Ketika masih hidup juga didoakan. Ya, kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita ya. Kita masih hidup maupun dia sudah meninggal. Tuh, ya kita doakan orang tua kita lancar rezekinya. Ya, kamu ada sholat nih. Ya, kalau setiap sholat ada pahala orang tuanya ya. Baik dia masih hidup maupun sudah meninggal ya. Nah, itu adab terhadap orang tua ya. Jangan masih hidup dan didoakan. Kita doakanlah ya Allah, panjangkan umur orang tua kami, murahkan rezekinya. Doa ya. Nah, kemudian menutup dengan rabbil alamin wa walidayya dan seterusnya ya. Oke. Apalagi minta izin terlebih dahulu ketika bermain ke rumah teman. Nah, jadi kalau dari sekolah kalau mau pergi main izin dulu sama orang tua. Jadi nanti tidak dicari. Itu mana si Amu ya? Mana si tidak pulang-pulang? Kan dulu ada kejadian waktu kami kelas 6 tahun lalu, lokal 6C dulu ya, lokalnya Pak Madina bilang, hanya gitu, kemana si Anu? Nggak tahu dia anaknya kemana. Berarti anak itu tidak bermisi sama orang tuanya di jam setelah pulang sekolah. Jadi kita harus dulu ya, kemanapun kamu pergi. Ya Reka? Ya Reka? Ya, jadi kita izin dulu ya. Ya, izin dulu sama orang tua kalau kita pergi. Apa kamu bilang? Contohnya? Izin ibu, izin ayah, kami semuanya ke rumah teman. Contohnya ya. Ya, kemudian perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi ya. Kamu harus bangun pagi ya. Kalau dibangunkan sama orang tuanya, segera bangun. Jangan bilang nanti lama, nanti lama kumpulkan nyawa dulu. Kan bahasa kan ya bukan? Nanti lah kumpulkan nyawa dulu. Mana memang nyawanya? Ya. Kalau sudah dibangunkan itu kan orang tua kita membangunkan kita untuk sholat subuh. Jangan tidur lagi, makanya sering terlambat. Setelah sholat subuh tidur lagi kamu. Ya. Ya, kita masuk kepada hormat dan patuh kepada guru. Ya. Nah, ini apa contohnya? Hormat dan patuh kepada guru banyak sekali. Coba. Pani, apa contohnya? Hormat dan patuh kepada orang tua sudah tadi ya, kepada guru lagi. Ya, ketika bertemu guru, ucapkan salam, ya, memberi salam, menyapa guru. Ya, menyapa guru itu dengan kata-kata yang sopan. Assalamualaikum ibu. Nah, jangan bilang halo bro. Nah,
Ya, tidak boleh tuh. Kemudian saat belajar tidak boleh banyak bercanda. Ini banyak sekali Bercanda. ya. Nah, jadi mungkin itu saja materi kita hari ini. Ya, coba kita simpulkan sama-sama ya. Ya dari apa namanya ini materi kita hari ini adalah senangnya berakhlak terpuji. Yang pertama tadi sudah kita bahas berbaik sangka. Berbaik sangka apa tadi? Kesimpulannya berbaik sangka tadi ada yang sama dengan husnuzon atau berbaik sangka kepada orang ya. Lawan katanya adalah zuhuzon, berburuk sangka. Yang kemudian yang bagian B simpati. Simpati apa tadi? Simpati apa tadi? Ya, perasaan kasih sayang terhadap orang lain, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, toleransi apa? Ya, toleransi tadi adalah saling menghargai antar sama orang yang berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini hidup rukun apa? Ya, hidup rukun itu sama dengan hidup damai dalam keluarga maupun di luar keluarga. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dari guru. Orang tua siapa tadi? Ya, orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Kalau kemarin mau kami tinggal kok tidur ya. Ini halaman 26 ya nak. 25. Mana buku dari lu? Buku yang kemana? Oh iya, aku bawa ke gue. Bawa atau memang kau bawa? Ini 3 ya. Tiga bu. Udahlah, jaga mata kakak mah. Lapar. Ini bentar. Atau asik kau yang. Asik. Iya. Terima kasih ya sudah observasi tadi. Bagaimana perasaan ibu setelah dilakukan observasi atau kondisi pendampingan tadi? Perasaan saya tuh senang Pak, kemudian bisa mendapat ilmu seperti menang dari Dari tadi kan kita udah observasi nih Bu ya. Saya udah lihat menurut Ibu apa kelebihan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi? kelebihannya mungkin anak-anak bisa fokus, dia bisa mempraktekkan di dalam kehidupannya. Ya, tadi ya. Sama sih yang tadi itu kan sesuai dengan tema kita kan Pak. Ya, Pembelajaran yang tadi itu kan pertama kelas terpuji. Ya. ya. Jadi ibu ini tadi udah aktif ya anak-anak. Ya, mungkin bisa praktek langsung dia kan sudah tanggung jawab juga tadi kan. Ya, Langsung dalam kehidupan sehari-hari, dalam kelasnya gitu kan. kelasnya. Kan ada toleransi juga tadi kan, Iya, Pak. iya betul. Ada simpati, Ya, ada berbaik sangka, ada hidup rukun itu mungkin dalam keluarganya bisa ya.
menurut Ibu nih kekurangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan, kekurangannya apa sih? Kekurangannya tadi itu mungkin di bagian apa, lupa ngapain anak-anak mencontohkan ke depan Gitu. Lupa. mencontohkan kayak apa tadi, tapi ada satu tadi saya ambil fotonya Pak, setelah Bapak kayak hormatan patuh kepada orang tua, ada Di depan kelas ya. Ya. hormatan patuh kepada orang tua, contohnya kan dia mencuci tangan sebelum pergi, ada tadi ambil fotonya Pak, tapi cuma itu. Kayak apa tuh kan, mungkin kalau misalnya dipersiapkan lebih apalagi mungkin kayak simpati itu bisa dibuat semacam drama kecil gitu kan Pak. Iya. Kayak simpati toleransi dan bisa Itu Ibu bisa kembangkan ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya tadi dengan teknik yang lebih variatif seperti tadi ya, dengan percakapan, mencontohkan sejenis kayak drama mungkin ya. Ya, ya lah itu lah menurut Ibu itu sudah mau Ibu kembangkan ya. Jadi itu dimasukkan di rencana tindak lanjut ya. Mau Ibu kembangkan untuk pembelajarannya dengan model sinetron gitu ya, drama. kayak ada drama singkat gitu Oh iya. kan, ini kan cuma ngambil foto aja Iya. dan berbakti kepada hormat dan bakti kepada orang tua. Ya. Assalamualaikum Mbak. Jangan lupa ini Bapak ada nih. Itu bakal rencana Ibu akan Ibu kembangkan nanti untuk pembelajaran selanjutnya itu ya. Jadi akan melakukan melakukan drama pendek ya. Ya. Simpati dan kan Buat drama pendek. Pembelajaran ini kan Ibu mau membuat drama pendek. Kalau ini Ibu akan kembangkan seperti apa nanti Ibu akan mengembangkannya, membuat drama pendek anak-anak sebelum pelajaran atau bagaimana Ibu akan mengembangkan saat pembelajaran itu ya. Kan banyak waktu juga aku Oh iya, bacaan ya kalau agama ya. Jadi anak-anak itu kan bisa melihat oh kayak gini rupanya, Iya. supaya lebih sempurna lah kan Pak, bisa melihat langsung gitu. Jadi kalau kadang anak-anak itu kan cuma teori gitu kan ada ya Pak, Iya. nampak. Tapi kalau sudah dilihatnya oh seperti ini. Ya. Ini kan Ibu udah berencana nih mau membuat sejenis drama dalam pembelajaran. Siapa saja bakal Ibu membantu nanti? Siapa saja yang bisa Ibu libatkan untuk membantu kalau ini pembelajaran drama ini bisa terlaksana? Anak-anak ya. Anak-anak kan bisa ada yang videokan nanti kan tidak semua terlibat. Anak yang tidak mungkin ada beberapa orang tidak terlibat Ngambil video, foto. lalu Bu kalau ini kan akan Ibu kembangkan nih drama nih, nanti kalau menurut Ibu bakalan ada kendala tidak? Mungkin ada sih Pak. Apa tuh kayak? Kadang-kadang kan menyuruh anak susah juga Pak. Kadang dia kan tidak mau. Seperti tadi itu kan, tapi kalau mungkin direncanakan ya, mungkin bisa diapakan. Tapi kalau kayak tadi itu kan enggak ada. Malu dia jadi ayah, jadi ada yang jadi anak, kalau itu kan kayak apa dia malu, bisa ejek-ejek dia sama. Jadi itulah pasangan sama siapa aja waktu kenapa dia kenapa tuh suka sama aku ya jadi malu dia Pak kalau tidak dia apa, tapi kalau misalnya kita rencanakan lebih awal mungkin kita kasih tahu anak-anak tuh
Ibu udah buat rencana dulu Ya, siapa-siapa yang ditunjuk kan dalam pembelajaran. nanti di apa? Kalau misalnya Pak Suranto Iya. observasi TNI di wilayah. Jadi kalau ini nih rencana Ibu untuk pembelajaran ini ya, untuk pembelajaran nanti membuat rencana ini kapan rencananya? Ya, itu kan tadi Pak, kalau misalnya mungkin di lokal 6B ya. B ya, Nah, 6B, tapi itu kalau misalnya nanti Pak Suranto mau observasi lagi, nah itu nanti saya Di 6B ya. saya mau ambil rencana. Di apa nanti ya, di misalnya 6B nanti Ibu akan buat jenis drama sehingga penguasaan mungkin lebih bagus ya. Nah, kedepannya Bisa lah nanti Pak. oh iya, saya akan bantu lah Bu. Iyalah, nanti saya akan bantu Ibu. Tanggal 15 Maret Ya. jalan saya. Jadi nanti kalau Ibu butuh bantuan, mudah-mudahan saya akan bantu lah Bu. Iya. Kan kelas Bapak. Iya, kita kan sama-sama untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi kalau nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini, tolong kabari saya Ya, biar saya misalnya bisa. kayak pakai tripod Bapak. Iya. Kayak tadi tuh. Jadi Iya, anak-anak betul, tuh kan betul. bisa fokus juga enggak pegang HP. Iya. Ya, oke. Mungkin itu Bu yang terima kasih sudah menyempatkan waktu Ibu untuk berbagi ya, kita sama-sama belajar. Terima kasih ya Bu ya. Sama ya, Pak. Belum selesai. Sabar. Karena saya tinggal Iya. Terima kasih Mas Tura. Sekarang kan seperti yang dibilang tadi, kita sebenarnya observasi. Kakak kita juga ada kuliahnya supervisi atau observasi Iya. di tahap rekanan. Mungkin agak sering kita lakukan. Jadi tidak dari kriteria yang dilakukan oleh Pak Madin tadi sudah ada sudah tidak tadi menggurui, terus percakapannya dua arah dan Pak Madin juga mendengarkan dengan baik, mengulang merangkum perkataan dari rekan jawabnya. Pertanyaannya menggunakan sudah cukup menggali, walaupun pertanyaan menggali ini sebenarnya susah Iya. pertanyaannya, tapi ya mudah sudah nampak. Terus percakapan menghasilkan tindak lanjut konflik. Jadi sudah seperti diberitakan apa yang akan dilakukan nanti. Terus tindak lanjut juga berasal dari Ibu, bukan dari Pak Madin. Mungkin beberapa koreksi untuk memperbaiki ke depan. Ya. Pertama, dalam coaching tidak ada apa? Tujuan apa? iya. Ya. Tujuan. Iya. Terus yang terakhir simpulan. Iya. Misi. Ya, lupaan maklum kan jarang coaching ini jarang. Kelas tadi ada. Ya kelas. Ya tujuan pembelajaran, tujuan Iya. ya Di sini. tujuan dari Yang di sini kita ya, gitu ya. asuransi ya. Ya, Kalau ibu udah bagus. guru senior. Enggak apa. Nah, satu lagi, ketika kita melakukan observasi, usahakan kita mengambil data yang betul yang Bapak ambil dari tadi Ya. ceritakan. Misalnya data apa yang Bapak jumpai ketika ibu tadi melakukan pembelajaran, datanya ambil data. Jadi observasi itu kan gunanya untuk mengambil data. Iya. Sampaikan data itu. Contohnya, Iya. tadi ada pendahuluan. Ya. Itu data yang betul ya. Ya. Misalkanlah kita ambil data yang sudah ada. Ya. Ya. Itu gunanya. Sahabat. Maaf sekali lagi Bu ya mengganggu Iya. waktunya. Terima kasih banyak. Bapak Madin.
Cukup. Enggak apa-apa. Ini kan belajar, proses belajar. Oke, makasih Bu ya. Ya, Bu ya. Mohon maaf Masih Ya. honornya belakangan. Nanti kan